Pendakian terakhir, di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah gunung yang dianggap angker oleh penduduk setempat. Konon, di puncaknya, berkeliaran hantu kuntilanak yang mencari balas dendam. Meskipun demikian, sekelompok pendaki yang terdiri dari 5 orang Rudi, Nia, Andi, Sari, dan Budi memutuskan untuk menjelajahi gunung tersebut. Mereka tidak percaya pada cerita-cerita hantu dan bertekad untuk mencapai puncak. Saat mereka memulai pendakian, suasana tampak cerah dan penuh semangat. Namun, seiring dengan perjalanan, awan gelap mulai menyelimuti langit. Seakan alam memperingatkan mereka untuk berhenti. Rudi, sebagai pemimpin, berusaha untuk tetap tenang dan memotivasi teman-temannya. Ini hanya cuaca biasa. Ayo, kita lanjut, katanya dengan semangat. Namun, Nia merasa gelisah. Dia sering mendengar suara aneh yang memanggil namanya. Meskipun ia berusaha mengabaikannya. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda di sebuah lembah. Suara hutan yang hening di malam hari membuat Nia semakin ketakutan. Tadi aku melihat sesuatu di antara pepohonan, kata Nia. Suaranya bergetar. Jangan bercanda, Nia, itu hanya imajinasimu, Budi menjawab, meski wajahnya terlihat tegang. Malam semakin larut dan mereka semua terlelap. Namun, sekitar tengah malam, suara wanita menangis terdengar dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, menggetarkan jiwa mereka. Tiba-tiba, tenda bergetar dan semua bangun ketakutan. Nia, itu kamu? Tanya Sari dengan cemas. Nia hanya bisa menggigil dan menunjuk ke arah hutan. Di antara pepohonan, terlihat sosok wanita bergaun putih. Rambut panjang menutupi wajahnya. Bergerak pelan menuju mereka. Ketenangan malam langsung tergantikan oleh teror yang menghampiri. Siapa itu? Teriak Andi. Panik, sosok itu mendekat, dan suara tangisannya berubah menjadi tawa yang menakutkan. Mereka melihat wajah kuntilanak yang menyeramkan, matanya merah menyala, dan senyumnya penuh dengan niat jahat. Bawa aku pulang, bisik kuntilanak. Suaranya seolah berasal dari kedalaman neraka. Sari yang paling dekat dengan sosok itu merasa tubuhnya kaku. Dia tidak bisa bergerak, seolah terhipnotis oleh tatapan kuntilanak. Tanpa peringatan, kuntilanak meraihnya, dan Sari terjatuh ke tanah. Tidak sadarkan diri. Larilah, Rudi berteriak, mengajak teman-temannya berlari. Namun, ketakutan telah menguasai mereka. Dalam pelarian, mereka terpisah. Nia dan Budi tersesat, berusaha menemukan jalan keluar dari hutan. Sementara Rudi dan Andi berlari dengan segala tenaga, tak berani melihat ke belakang. Suara tawa kuntilanak masih menggema di telinga mereka. Di tengah kekacauan, Budi jatuh ke dalam jurang. Teriakan terakhirnya bergema sebelum sepi kembali menyelimuti hutan. Rudi dan Andi akhirnya menemukan jalan keluar. Namun Nia dan Budi hilang. Di desa, penduduk setempat menyambut mereka dengan wajah cemas. Rudi menceritakan kejadian mengerikan itu. Namun, tak ada yang percaya sepenuhnya, menganggapnya sebagai hayalan. Beberapa minggu kemudian, Rudi kembali ke gunung, bertekad untuk mencari teman-temannya. Namun, saat malam tiba, ia mendengar suara yang sama dan melihat sosok kuntilanak muncul di hadapannya. Bawa aku pulang. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan menyeramkan. Rudi merasakan ketakutan yang tak tertahankan. Dia berusaha melarikan diri, tetapi langkahnya terhenti saat melihat sosok-sosok temannya di belakang kuntilanak. Semua dengan wajah kosong, seakan menjadi bagian dari dunia hantu. Hari berikutnya, penduduk desa menemukan tenda yang ditinggalkan. Namun, Rudi, Nia, Sari, Budi, dan Andi tak pernah kembali. Gunung itu kini menjadi tempat yang lebih menyeramkan, terkutuk oleh kisah pendaki yang hilang dan hantu kuntilanak yang terus mencari jiwa baru untuk dibawa pulang.